Joseph berdasarkan pendapat dari ahli tata bahasa Ibrani yang bernama contoh Benjamin Somer, seorang guru pengajar para rabi-rabi Yahudi mengatakan pada saat Yesus berkata di dalam Markus 12 ayat 32, ayat 29, itu menunjukkan ada dua entitas. Nah, itu kan nggak apa-apa, cuman ngomong menyebutkan datanya kalau nggak bisa on cam. Begitu, silakan pakai data di mana terdiri dari dua entitas. Jangan, nggak apa. Mau ngomong Yesus itu pernah kawin kayak Nandar, gue terima sih, gue nggak pernah ini. Tapi datanya mana kayak gitu? Contohnya kayak gitu ya. Silakan datanya, saya tunggu ya. Ini Joseph, saya jangan di mute Joseph. Asep, Nggak usah jangan di cengeng, mute saya. nggak usah cengeng. Nanti saya racuni kamu masih ini. Dengerin saya, tinggal dibuka mic-nya, nggak usah cengeng. Paham Islam. Saya ini baru sebelum masa Natal, itu pengakuan dosa loh. Ya, dengerin, nggak usah cengeng. Di mute itu supaya kamu punya kesempatan untuk mencari data dan memikirkan apa yang habis ini saya mau katakan kepada Joseph ya, supaya saya nggak salah ngomong gitu loh. Jadi nggak usah cengeng. Ya, silahkan. Datanya di Iya, mana? gini Ada saja dua begini apa? entitas di mana? Ada dua entitas di mana? Makanya saya belum bicara tadi, tapi sudah di ini mikrofon saya dimatikan sama inimu apa adminmu, siapa moderatormu. Saya mau berbicara tentang entitas tadi bukan di Markus itu, tapi di Lukas. Nggak Lukas usah 3 bohong ketik. Islam nih, makanya gua mute nih supaya orang pada memahami omongan lu, nggak tertipu. Orang ngomong kok, oh di Markus itu Yesus memperkenalkan terdiri dari dua entitas. Giliran sekarang nih minta, udah deh nggak usah ngomong sama gue deh, lu ngomong sana sama batu sana. Ya, ini komalnya Joseph, bukan bukit yang kamu bisa mempraktekkan lari-lari kecil seperti praktik ibadah kamu. Ngerti? Nggak usah lari di sini. Udah ngomong kalau kamu laki-laki, ya konsisten. Kamu kok yang ngomong Markus 12 ayat 29, Yesus memperkenalkan dua entitas yang berbeda. Kocak. Jangan pakai ruangan saya untuk mempraktikkan ibadah kamu ya. Sudah disediakan tempat. Ya saya tahu ya, mahal harganya. Kuotanya ngantri, saya tahu itu urusan iman. Nggak usah praktek di sini, kami nggak mau ikutan repot. Sudah mau dinaikkan itu akun atas nama musuh kafir, kok takut? Belum berperang sudah takut. Tapi nggak apa-apa. Yang bener dong, aduh ini nggak ada yang benar, gue bingung, gue heran nih. Berapa menit sih? 59 menit, 1 jam. Saya tuh ngomong sama orang nggak jelas semua intinya ya. Bentar bos, mau bawa mic dulu bos. Oh iya, pinjem dulu sama Marbot ya, jangan kamu asal ambil, nanti ada kasus lagi. Seorang pemuda demi live dengan konten kreator atas nama Joseph Albert Michael rela mencuri mikrofon milik masjid di dekat rumahnya, kayak gitu. Jangan ya bro, saya nggak tahu mic apa yang kamu maksud. Jadi teman-teman no worries, maksudnya gini, saya bukannya nggak mau kalah atau gimana, enggak gini. Coba deh teman-teman sekali aja gantiin posisi saya kalau lagi live, dengerin orang ngomong gak ada data. Gini, kalau cuman sharing, oh Joseph kemarin saya habis ke gereja, itu kan kita nggak perlu sampai menanyakan sedetail itu. Mungkin ada beberapa cerita yang private gitu. Contoh, kalau ada seorang dari keyakinan sebelah seperti Islam yang dia mulai pergi ke gereja, itu kan nggak mungkin kita tanya, oh iya gerejanya di mana loh, itu kan terlalu private. Ada beberapa hal yang perlu kita waspadai gitu kan. Itu ada catatan, memang tidak perlu ditanyakan sedetail itu. Tapi kalau sudah narasi yang menjurus kepada klaim-klaim yang harusnya bisa dibuktikan dengan data, itu adalah suatu kewajaran. Kalau kita ngomongnya bare minimum, tanpa harus diminta, itu sudah langsung ada. Contoh gini,
Saya kemarin baca di kitab kalian itu bahwa Tuhan kalian itu misalkan begini begini begini. Ya saya langsung sebutkan surah apa, kitab apa, ayat berapa. Karena itu apa? Itu sudah menjadi keharusan bagi saya tanpa saya perlu diminta oleh kalian, betul nggak? Gitu, ya. Jadi nggak usah cengeng kalau ditanyain data. Makanya tadi saya sudah bilang apa? Nih gue sampai bebusah mulutnya, denger nggak? Jangan karena kalian keseringan mendengar suara dengan frekuensi tinggi jadinya nggak masuk. Saya sudah mendengar gini, saya bukannya sok paling hebat, sok enggak. Jadi gini, kita sama-sama belajar. Ketika saya minta data itu karena saya pengen belajar. Oh ini something new. Begitu juga teman-teman yang lain, 1.000 orang nonton di sini pengen tahu, oh ini mungkin bagi sebagian besar orang sesuatu yang baru. Saya pengen cross check bener nggak yang kamu omongkan itu dengan datanya. Ya, makanya diminta data. Gue udah bilang, lu ngomong depan komuk gua, depan muka gua pun, ya nggak jadi masalah sebenarnya. Entar sok datanya. Ini ngomong sama 1.500 orang. Pertanggungjawaban saya ke teman-teman yang ada di sini. Saya nggak mau mereka pusing dengerin omongan orang yang nggak bisa tunjukin data, cuman omong kosong. Buat apa? Saya pun menerapkan prinsip itu ketika saya mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya nggak? Saya sebutkan ayatnya, saya sebutkan perkataan Bapak Gereja siapa. Begitu, paham ya teman-teman yang Islam ya? Tuh, Yes, udah. saya lihat-lihat kayak ketua DPR main mute Bagus aja, dong, main matiin Ketua DPR, aja, enggak bagus ya, itu, Ketua nggak DPR, gentleman amin, itu. saya aminkan. Ketua DPR harus Enggak. seperti ini, supaya nggak seperti kamu, betul. Iya. Main mute, orang mau ngomong mute, begiliran mau ngeluarin data mute. Gini ya, namanya seorang ketua, namanya apalagi nih host ya. Sebenarnya saya bingung sama orang Islam tuh mau sok keren gimana gitu kan, mengkait-kaitkan kasus status quo yang gak ada hubungannya. Dengerin Islam. Gue udah bilang berkali-kali, lu gak suka cara gue, lu gak suka cara gue mengatur bagaimana cara untuk berbicara, berdiskusi di komen saya, leave. Gak usah repot-repot. Lu yang ngemis-ngemis, naikin saya Joseph. Tapi lu tahu, gue suka nge-mute. Udah jadi hak saya sebagai host. Kamu pernah nonton TV nggak? Jahidi, pernah nonton TV nggak? Pernah nonton talk show yang modelan seperti ILC, Indonesia Lawyer Club? Pernah nonton Mata Najwa? Bagaimana host punya hak untuk memberhentikan kapanpun kalau pembicaranya tidak sesuai dengan prosedur. Baru keluar gua ya? Yang kayak gini, yang simpel, sederhana kayak gini harus dibicarakan. Begaul makanya. Heran yang kayak gini juga perlu dikasih tahu, bingung padahal ini udah basic. Ini namanya live. Saya jadi host, saya yang punya akun, saya yang punya room. Nggak suka live. Simple. Dia sendiri nih, saya bisa ngelihat riwayat komentar kamu. Kamu mengirim 7 komentar. Komentar kamu apa aja? Kapan lu debat sama yang tadi lu sebut? Hostnya nyerocos terus, hostnya makan karbit, nyerocos terus, si Joseph ngeles, mute. Udah tahu dari tadi di bawah saya suka mute orang, ngapain maksa naik? Otak dipakai. Dah, langsung aja ngomong daripada saya nyerocos lagi. Ya gak? Perlu dicerocosin orang kayak kamu, malu, udah tua tapi kelakuan kayak kanak-kanak. Silakan. Masih protes juga ya udah saya kick. Lamaan saya sudah persilakan kok. Halo. Yesus Allah tanya saya, judulnya ya kan? Cuman mau nanyain begini, kok Yesus Allah itu sampai berkorban buat nebus dosa-dosa umat manusia, kok bisa begitu ya? Aku heran semaha apanya gimana gitu kok Tuhan bisa mengorbanin diri buat umat manusia. Cuma bertanya gitu, jadi saya ingin penjelasan supaya agar saya paham konsepnya itu gimana, kok Tuhan bisa berkorban buat umat manusia begitu. Udah itu aja. Terima kasih. Udah. Oke. Udah. Oke. Gak usah heran. Ya. Kenapa harus heran? Kenapa harus heran? Di bagian mana kamu heran? Heran kok kemahatinggian, kemahabesaran Allah kok bisa segitunya gitu.
Kalau Pakai dianggap kalimat yang mudah dimengerti, jangan ambigu dan jangan bias. Sebegitunya. Begitu itu apa? Jelaskan. semaha besarnya Tuhan Yesus itu kok bisa sampai mengorbankan diri bagi umat manusia gitu. Haleluya. Bukan Oke. kamu yang mengatakan itu, melainkan Bapamu yang di surga yang mengatakan itu. Kau barusan mengatakan maha besar Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya langsung jawab ya. Itu kan Ketika kamu berbicara keumpamaan. sudah cukup Oke. Islam, cukup. Tidak ada waktu untuk bertobat, tidak ada waktu. Pertobatan itu terjadi ketika kamu mengakui kemahabesaran dan ketuhanan Yesus yang tadi kamu sudah sebutkan. Ya, kamu blunder kan? Nah, jadi ketika kamu bilang Tidak, saya tidak blunder itu. cukup Islam, saya sudah bilang nggak usah bertobat. Bertobat itu ketika kamu menyatakan tadi barusan. Itu kan Mau dijawab atau enggak? Yesus kan Tuhan Anda. Mau dijawab atau enggak? Jangan ngeles. Udah, kamu secara tidak sadar mengakui Yesus adalah Tuhan yang maha besar kok. Udah, kita aminkan. Yesus itu Nabi Isa kalau dia Wah, telat. Yesus Nabi Isa. Dari awal nggak ada narasinya. tidak bisa. Udah turunin dah. Udah berpolemik. Baik. Buat apa? Ada Islam yang protes. Joseph itu belum selesai. Ngapain? Saya bukan modelan seperti Nandar, seperti Riva. Kalau teman-teman suka nonton live-nya. Ya, orang yang begitu awam, mereka sengaja ngajak lamakan. Mereka sengaja lama-lamakan. Naik dan diskusi dengan mereka. Padahal mereka tahu itu orang gak ada isinya. Saya nggak seperti itu. Ya itu dilihat bagaimana cara menyampaikan narasi. Kok nggak konsisten, nggak jelas pertanyaannya apa. Kan gitu. Ngerti nggak? Saya nggak punya waktu, teman-teman juga saya rasa juga nggak punya waktu untuk orang seperti itu. Ya, ngerti? Bukan masalah percaya atau nggak percaya, cuman kita harus melihat bagaimana orang ketika mempunyai argumen pendapat itu kita bisa nilai, kita bisa screening. Dan ini poinnya, teman-teman mungkin ada yang baru join, ada yang baru kenal saya, ada yang baru nonton saya di TikTok. Tahu nggak apa? Saya sudah capek sama Islam yang sering ngomong, Joseph beraninya sama awam, Joseph berani. Inilah jawaban doa kalian. Ya itu karena itu awam ya gue turunin, gak usah banyakan protes, banyak mau, standar ganda. Udah tahu awam ngapain gue lama-lamain? Iya nggak Islam? Salah lagi, salah Joseph lagi. Hah? Makanya saya udah bilang, saya nggak seperti Nandar, saya nggak seperti Riva, saya nggak seperti komal-komal remehan kalian yang naikin orang-orang awam dilama-lamain, dijadiin bercandaan, dijadiin ejekan. Ngerti? Ya. Makanya cepet gue turunin. Oke, kita lanjut. Cocok motivator, kamu harusnya bisa naik ya. Saya nggak tahu kamu sudah request atau belum. Kamu ternyata belum request. Nggak usah sok jago. Minta naikkan sini-sini, request saja belum. Terima undangan saya, sesudah undang kamu. Terima, cocok motivator, ayo. Ayo hijrah Ibrahim Maulana, cepat-cepat diterima, nggak usah pura-pura buta. Kamu belum request, tapi saya sudah invite secara langsung. Cocok, hey. Halo, wah ini penipu nih. Dia minta naik gini. Gue gitu, tapi nggak mau naik, udah diundang, udah mau diundang nih nggak mau naik ini. Oke lah, kita naikkan yang teman-teman yang mau naik aja. Shalom hantu, selamat malam. Oh belum naik. Shalom, hantu, selamat malam. Ya, malam Kak, bisa dengar suaraku? Bisa. Oke. Salam, selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru Kak. Selamat Natal juga, selamat menyongsong tahun baru Kak. Kakak Joseph, saya mau ucapkan kakak sehat-sehat selalu. Semoga kontennya diramekan. Tuhan Yesus memberkati selalu Kakak Joseph. Amin. Tuhan Yesus memberkati dirimu dan juga keluarga. Ya. Gimana? Iya, orang yang membela kebenaran selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.
Sehat selalu juga Bang ya. Tuhan berkati juga dan Tuhan selalu sertai Abang dan keluarga dan juga teman-teman yang ada di sana ya. Terima kasih Bang, terima kasih. Iya. Terima kasih Bang. Tuhan Yesus memberkati selalu ya. Ya, Iya, shalom Kak. Bang. Ada yang mau ditanya kah? Nggak ada ya? Ya, sudah. Terima kasih ya teman-teman semuanya yang sudah mendukung lewat doa dan juga teman-teman lain yang udah tap layar. Terima kasih Tuhan berkati. Shalom Adit. Saya mau bertanya Bang, Ya. Ya. kenapa Ya, kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba seperti itu? Ya, nggak apa-apa, lanjut. Ya, ini anomalinya banyak sekali. Shalom Paramis, selamat malam. Yo, Shalom. yo, salam kenal Om. Ya, dari Islam, salam kenal juga. Dari Islam atau dari Kristen? Yo, jadi ini kita mau ngebahas tentang apa coba? Mau ngebahas tentang Yesus, tentang apa? Kamu yang naik kok, kamu yang nanya saya tentang apa ya? Oh, Harusnya yo, kamu mau tanya bertanya, apa bertanya. yang mau kamu tanyakan? Kamu Islam atau Bertanya, bukan? Yesus disalib pada umur Kamu berapa? Islam atau bukan? Islam, aman. Islam, ya, silakan. Yesus disalib pada umur berapa? Yesus disalib pada umur berapa? 30 tahunan. Kenapa? 30 tahunan. Jadi sebelum Yesus lahir ke dunia, yang menjadi Tuhan para pendahulunya itu siapa? Yohanes 8:58. Akulah sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Aku sudah ada, tapi keberadaannya setelah Ibrahim. Kenapa bisa Ya, begitu? karena kan hakikatnya nggak cuma manusia aja, tetapi sepenuhnya ilahi. Hakikat yang ilahi itu adalah sang firman Allah, logos itu sendiri. En arche, en hologos, kai hologos, en proston theon, kai logos, en theon. Kai theos en hologos, sorry. Kai theos en hologos. Fil bad'i kanal Oke, kalimatu mantap. wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Oke, mantap. Cuman gak masuk di akal sih kalau begitu, bro. Yang nggak masuk di akal, emang kamu ngerti? Yang saya ngomong Ngerti tadi banget. dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab. Coba kalau ngerti apa? Apa? Lah? Apa yang apa? Terus kenapa kamu bilang nggak masuk akal? Ya masa ibarat Enggak, yang masa. Alam. Saya tadi kan membacakan ayat. Saya kan membacakan ayat dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Arab. Kamu bilang gak masuk akal. Emang kamu ngerti saya ngomong apa? bentar, yang gak masuk akalnya di sini, bro. Masa jelas gak? Apanya? Lu mah nggak jelas. Suaranya jelas? Enggak, Oh, suaranya jelas gak? kalau suaranya jelas. Gini. Ini pokoknya siapa Tuhan yang siapa Tuhan sebelum Yesus dilahirkan? Ya, Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Itu kan tadi saya bacakan ayatnya. Kamu ngerti nggak? Makanya saya tanya. Tapi sebelum Yesus ada Jadi gini loh, dan Faramis. tiada gimana, bro? Gini loh, Faramis. Yesus itu firman Allah, hakikatnya ilahi. Sebelum dia menjadi manusia, hakikat yang ilahi itu, hakikatnya yang ilahi yang adalah firman Allah, yang adalah logos, ini sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ya. Makanya tadi saya kutip Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya ada bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui dia, dan tanpa dia segala sesuatu yang dijadikan itu tidak akan jadi dari yang telah dijadikan. Jadi jelas, Yesus yang sekalipun dia adalah manusia, sebelum kedatangannya menjadi manusia, atau bahasa Latinnya prainkarnasi, ya, Yesus itu hakikatnya firman Allah, hologos tadi, atau kalau kita sebut dalam bahasa Arab, kalimatullah. Ya, jelas kalimatullah adalah firman Allah yang bukan sekedar ucapan-ucapan kosong, tetapi daya cipta dan akal budi Allah. Yesus yang adalah
firman Allah itu menambahkan kodrat kedagingan atau kemanusiaan. Sehingga di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman yang adalah Allah itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi sudah jelas kalau kamu nanya siapakah Tuhan sebelum Yesus, loh Yesus itu adalah Tuhan sebelum segala sesuatu. Ya teman-teman, hati-hati nih dengan pertanyaan konyol kayak gini. Ya. Oh, bentar. Kita bisa buktikan, enggak, belum selesai. Saya pakai dalil. Kalau kamu mau bantah boleh, tapi pakai dalil. Tadi saya dalil sudah jelas ya. Saya tambahkan lagi dalilnya. Contoh, nggak usah kamu bingung ketika Bunda Maria yang mengandung Yesus saja tahu anaknya adalah Tuhan. Dari mana? Lukas 1 ayat 31 sampai dengan 35. Kita baca. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, perhatikan, dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Perhatikan, malaikat Gabriel bilang Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi itu sudah paket combo. Kalau dibilang, kenapa paket combo Joseph? Yesus selain disebut sebagai anak Allah, kalau teman-teman perhatikan, malaikat pun menyebut dia dengan gelar yang maha tinggi loh. Kamu tahu nggak yang maha tinggi kalau dalam bahasa Arab itu apa? Yesus itu disebut dengan Al-Ali, yang maha tinggi. Orang kalau sudah baca dalam tulisan yang maha tinggi itu Y-nya besar, M-nya besar, T-nya besar, itu gelar hanya untuk Tuhan. Dan ingat, Maria ketika tidak mengerti apa maksud malaikat Gabriel, ketika Maria berkata di dalam ayat Lukas 1 ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Perhatikan, Gabriel menyebutkan pribadi-pribadi dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Roh Kudus, kuasa Allah yang Maha Tinggi, dan anak Allah yaitu Yesus Kristus. Jadi as conclusion, Yesus sebagai firman Allah yang adalah pribadi kedua dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Ketika Maria menerima kabar sukacita dan malaikat Gabriel menjelaskan dan menerangkan semua itu, Maria tidak kebingungan. Siapa Roh Kudus? Siapa anak Allah? Siapa Allah lagi? Ini kok ada anak Allah? Ini ada Allahnya lagi? Enggak. Makanya jawaban Maria apa? Maria tidak kebingungan. Siapa itu Allah? Siapa itu anak Allah? Enggak. Maria menjawab di dalam ayat 38, Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tum. Jadi jelas ya Islam, kalau ditanyakan apakah Maria menyembah Yesus, yes. Karena ketika malaikat Gabriel menyebut pribadi-pribadi dalam Allah Tritunggal Maha Kudus, ketiga pribadi disebutkan, Maria tidak kebingungan. Mengerti? Seperti itu. Oh, mantap. Penjelasan yang masuk akal. Cuman Ya. emang pada dasarnya itu Nabi Adam itu apa? Apa? Nabi Adam Islam. Lebih dihormati sama seluruh malaikat ciptaan Allah. Oh, jadi di mana? apa? Di mana? Ya jadi sebagai manusia, Di mana malaikat Bentar. menghormati sujud kepada Nabi Adam? Di mana? di mana apa? Ya di mana dalilnya? Kamu bisa ngomong kayak gitu, ada dalilnya nggak? Tar dalilnya. Nggak boleh entar sok. Udah ngomong sekarang kok dalilnya entar. Kalau gitu ngomongnya entar. Gitu loh. Ya, saya juga bisa kayak gitu. Teman-teman nanya, Yesus Tuhan, mana dalilnya Joseph? Entar. Ya udah kalau gitu saya entar aja buka roomnya, ya nggak? Gitu. Simpel kok. Saya cuma minta kamu jawab itu aja berdasarkan narasi kamu. Saya nggak minta kamu bangun 1000 candi dalam satu malam. Jelas gak nih? Enggak, kamu ngomong sama Iya, dalilnya Jibril. terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 34.
Dengan Al-Baqarah 34, apa di situ tertulisnya? Al-Baqarah 34, yakin? Gua kasih tahu ya, itu nggak ada hubungannya dengan Adam. Gua kasih tahu ya, nggak ada hubungannya dengan Adam. Udah banyak orang Islam asal cutip ayat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakata. Apa? Ada Adam di situ. Iya. Al-Baqarah ayat berapa sih? Makanya gini, bro, biar nggak salah, sayanya juga nggak salah paham, salah tangkap, salah mendengar, kamu jangan keluar aplikasi TikTok. Al-Baqarah ayat 3, ayat 34 atau ayat berapa? Ayat 4? Gak ada yang keluar. Nggak ada. Saya bawa Quran Bukan nggak saya ada yang keluar. sendiri. Kamu jangan bohong. Ketika orang keluar aplikasi TikTok, keterangan di sini kamu lagi ngopi. Orang udah tahu. Ya lagi Nggak usah ngopi, bohong. baik. Terus Kamu lagi Ya, ya, nyari di 30. Google. Kamu lagi nyari di Google. nyari di Buatan Yahudi. Nggak usah Iya, bohong. bentar. Nggak usah bohong. Iya, Live udah, kamu dengerin terjaga. dulu, Bang. Makanya kita nggak bisa dengar Iya, suara kamu. dengerin dulu. Ya, dengerin dulu. Ayat 34. Baca. Dan bersujudlah kalian kepada Adam. Kalian di sini makhluk-makhluk Allah yang pertama kali diciptakan, yang ciptaan semua ciptaan Allah, iblis Makhluk dan pertama yang malaikat. Allah ciptakan, hati-hati loh, woi. Shh. Makanya kalau Makhluk nggak apa yang- jelek jawab nggak ngerti, dengerin Iya, saya. makhluk. Kamu salah, blunder. Islam. Makhluk pertama yang Allah ciptakan apa? Bukan malaikat loh. Ini kan kalau kamu mau merujuk kepada malaikat, bukan loh. Kamu Islam nggak? Makhluk pertama yang Allah ciptakan menurut hadis yang sahih adalah Ars. Bahkan ada lagi yang lebih gila, Nur Muhammad yang pertama kali Allah ciptakan. Salah kamu. Sejak kapan malaikat makhluk pertama yang Allah ciptakan? Ada lagi hadis yang mengatakan Allah pertama kali menciptakan kalam atau pena. Ini kenapa kamu jadi kok sok-sokan mengerti dengan ayat? Aduh, blunder kan? Makanya jangan asal, makanya jangan cuman Google dalil di Al-Qur'an malaikat disuruh Allah untuk sujud. Jangan. Tuh. Saya tahu itu dalilnya yang kamu maksudkan itu, saya tahu. Wa iz qulna lil malaikati sujudi li Adama fasajadu ila iblis. Wastakbara wa kana minal kafirin. Itu kan dalilnya Al-Baqarah 34. Terus apa poinnya di situ? Kamu bilang, oh bahkan Adam lebih dihormati. Kata siapa? Orang pada akhirnya Adam diusir kok sama Tuhan kamu sekalipun dia sudah bertobat, ya nggak? Jangan sampai saya suruh cari dalilnya Adam bertobat, kamu nggak tahu, lebih tahu saya. Tahu nggak doa tobat Adam yang paling terkenal, yang sering dibacakan oleh orang Islam? Tahu nggak? Nggak tahu. Saya kasih clue. Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfir lana dan seterusnya. Tuh. Tapi konsekuensinya apa? Tetap diusir oleh Tuhanmu. Ya. Ini makanya konsekuensi logis gini loh. Kalau kamu berani bawa Adam, nanti pertanyaannya jadi bukan tentang Yesus, pertanyaannya tentang Adam di kamu dan Adam di saya atau di kita orang Kristen. Adam di kamu di dalam konsep imanmu kan tidak mengenal dosa waris ya. Ya kan teman-teman ya? Mereka paling tidak memahami Adam diusir dari surga, tetapi kita tidak mengatakan Taman Eden itu surga ya. Oke, di poin diusir. Pertanyaannya, kalau tidak mengenal dosa waris, kenapa Tuhanmu menjadikan anak-anak keturunan Adam, nabimu itu bukan di sorga? Padahal mereka tidak terkena dosa waris. Artinya mereka benar-benar suci. Tidak namanya terdampak akibat dari upah dosa yang mengalami maut. Keterpisahan secara jasmani dan rohani dengan Allah. Nanti kamu bingung loh jawabnya. Jangan jawab saya, oh Joseph karena manusia sudah ditakdirkan menjadi khalifah di muka bumi. Enggak. Ya. Oh, kalau kayak gitu nanti pertanyaannya mengembang lagi. Oh berarti Tuhanmu secara tidak langsung menghendaki keberdosaan Adam karena adanya takdir kalian khalifah di muka bumi. Maka lantas mau tidak mau membuat suatu skenario yang menyebabkan Adam nabimu itu terusir dari sorga gitu. Nanti berkembang lagi. Dibilang nggak bakalan selesai muter-muter. Saya tahu jawabannya. Paling basic itu, itu kan karena Allah sudah menetapkan manusia menjadi khalifah di muka bumi ketika menjawab pertanyaan saya yang tadi. Kenapa anak-anak keturunan Adam ketika tidak terkena dosa waris atau dosa asal itu kenapa di bumi? Kenapa tidak di surga? Itu, bener nggak Pak Ramis? Susah. Udah tahu Joseph jawabannya semuanya, udah tahu cara jawabnya. Coba cari jawaban lain. Bosen.
Masih nanya, kenapa Joseph murtad? Ya itu alasannya. Konsep simpel kayak gitu aja nggak terjawab kok. Gimana? Silakan dibuka mic-nya, saya sudah invite kamu untuk open mic. Halo, Pak Ramis. Saya hitung sampai 3 ya. Kalau kelamaan saya turunkan aja. Kasihan teman-teman yang udah nunggu di bawah. 1, 2. Saya sudah invite kamu untuk open mic loh. Kamu nggak mau open mic? Nih, saya invite lagi. Hitungan terakhir. 1, 2, 3. Oke, sayonara. Bye-bye. Oke, kita lanjut ya. Cari yang sepengetahuan ya. Iya, makanya itu langsung gua turunin. Jangan banyak protes teman-teman Islam. Saya sudah terlebih dahulu memahami kemauan kalian. Makanya setiap ada orang yang awam seperti yang tadi saya langsung turunkan. Kalian juga jangan protes. Joseph maunya menang sendiri. Orang belum selesai ngomong diturunkan. Ya gimana mau saya mau dengerin sampai selesai. Orang diminta data aja sampai mampus nggak dicari. Udah gitu datanya gampang kok. Terrefute, terbantah. Oke. Kita lanjut ya. Shalom Leronimus. Shalom bro. Salve. Salve bro. Nah, salve bro. Silakan. Silakan bro. Ya bro, aku pengen kesaksian aja sih. Aku Please, murtadin dari Islam ke Katolik. Itu dari Islam Sebelum- ke Katolik. Oke. Iya. Sebelum itu aku pengen cerita background-nya dulu sih, background diriku gitu. Sebelumnya lahir dari keluarga Islam yang religius banget. Terus juga ya di keluarga nggak ada yang non Muslim sama sekali malahan. Terus juga ya dulu pas kecil sebelum masuk Katolik seorang Muslim yang religius. Nah tapi aku dari kecil tuh kayak punya punya rasa penasaran yang tinggi gitu bro. Jadi aku suka aja gitu tiap buka internet suka belajar tentang agama-agama gitu. Terus juga kan berhubung ya Gen Z ya kan, akses ke internetnya lebih dekat. Akhirnya ya udah terus tiap buka internet itu aja bukanya. Sama sih kayak Bro Joseph juga kayak waktu itu kesaksiannya. Nah, tadinya sih niat pelajarin agama itu bukan gabut doang bro. Emang ada tujuannya kayak dulu kan kayak religius banget nih. Kayak mau ngebuktiin agama-agama yang di luar sana itu salah. Cuma agama Islam yang benar. Tapi ternyata setelah pelajari gitu, ya nggak juga. Dulu juga tontonanku itu sama sih, kayak Dr. Zakir Naik, Ahmad Deedat, dan kawan-kawannya itu. Ya bahkan dulu pas masih kecil banget loh, begadang cuma buat nontonin gituan. Nah setelah ya berjalan itu dari kecil sampai ya mulai dari tahun kemarin ada mulai mengenal Katolik sih, karena belajar sejarah juga kan. Waktu itu awal aku masih inget banget pas Desember 2023 minggu Advent kedua, aku mulai coba tuh untuk ikut ibadahnya orang Katolik. Tapi ya tujuannya bukan buat yang baik, tapi buat mencela gitu. Di saat itu aku kayak ngelakuin dosa yang parah banget sih. Aku nerima hosti padahal aku bukan Katolik saat itu. Ya karena saat itu aku juga nggak tahu apa-apa kan tentang iman, tentang ajaran transubstansiasi itu. Nah pulang dari gereja itu setelah menerima komuni lebih ke kayak ada rasa ada mulai pergumulan gitu bro. Jadi ya setelah itu aku merasa imanku yang sebelumnya itu goyah. Aku ya terus berdoa, aku terus sholat terus. Mohon dikuatkan iman yang sebelumnya. Tapi aku kira rahmat yang aku terima dari Tuhan Yesus melalui tubuh Kristus itu lebih kuat. Semenjak itu aku jatuh cinta banget sama liturgi gereja Katolik. Aku tertarik sama pengajaran imannya. Pokoknya semenjak kejadian itu aku rajin rutin misa mingguan. Padahal saat itu ya awalnya cuma iseng-iseng doang kan.
sampai hmm, sampai Januari sih ngerasain ada pergumulan gitu, ya diriku kayak masih ada pergumulan iman gitu bro, jadi kayak dualisme gitu. Ya aku di sisi lain masih sholat, tapi ya kalau hari Minggu tetap ke gereja. Terus ya udah pokoknya jalani rutinitas kayak gitu. Sampai akhirnya pas Januari itu aku mulai, memang aku harus milih salah satu ini. Aku mulai belajari, aku mempertimbangkan dengan doa. Aku mantap, aku langsung daftar katekumen di gereja Katolik terdekat. Kayak terus selama pembelajaran itu aku aktif banget sih. Aku kayak selalu antusias gitu buat mempelajari iman ini. Sama iya bro, pas di sekolah kan kalau di sekolah gitu tiap zuhur ada sholat berjamaah gitu. Nah waktu itu aku sempat aku nolak gitu ke guru yang bilangin. Terus aku jelasin juga kalau aku udah jadi Katolik sekarang. Tapi gimana ya bro, mereka ini kan suka maksa-maksa gitu. Ya aku akhirnya sampai di situ mulai nimbul pertentangan sih. Sampai orang tua aku dipanggil juga di BK, sampai ya gitulah. Tapi ya tetap aja ujungnya aku tetap terpaksa ikut juga ibadah di masjid itu. Tapi selama ibadah di masjid itu, karena ya aku rasa kan udah nggak sesuai sama imanku itu loh. Ya selama mereka sholat itu, aku ya cuma gerakannya doang, tapi di hatiku aku mendaraskan doa Bapa Kami, Salam Maria, aku bermazmur dalam hati aja. Karena aku rasa I'm not part of them. Ya terus singkat cerita ya terus berjalan, terus pencarian iman juga makin penasaran sama gereja. Semakin saya belajar, saya semakin bersyukur saya memilih gereja yang tepat, yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di Oktober kemarin baru saja saya menerima sakramen baptis, inisiasi komuni sama krisma sekalian, sakramen inisiasi. Saya bersyukur banget sih karena dari Januari sampai Oktober itu tergolong cepat untuk katekumen, apalagi yang dari Islam kan. Normalnya itu katekumen bisa 1 tahun malah, lebih kalau orangnya yang lebih sulit menerima pembelajaran. Overall sih, saya rasa pencarian iman saya sudah final di dalam gereja Katolik. Menurut saya gereja Katolik itu iman gereja Katolik benar-benar sempurna. Karena saya yakin ya gereja ini yang didirikan oleh Tuhan Yesus di atas Rasul Petrus, maka nggak mungkin ada noda atau ada celah di situ. Saya percaya Tuhan Yesus saja sempurna, apalagi gereja yang didirikannya kan. Ya kalau dari saya kesaksian itu aja sih bro. Nah tapi saya mau kasih pesan khususnya yang di sini untuk penonton Katolik, tetap teguh dalam iman kita. Jangan sampai hanya karena dunia kita meninggalkan Kristus. Kalau kita ada rasa nih pergumulan, ya baiknya bisa diomongin dulu ke romo, ke katekis, atau ya yang jelas orang-orang yang mumpuni kan di bidangnya. Dan untuk penonton di luar gereja Katolik, polemikus yang suka menyerang iman kami, mungkin saya rasa di balik ini sih ada rencana Tuhan yang memanggil kalian. Sekarang bisa saja kalian menyerang iman kami, menghujat iman kami. Namun suatu saat ya kalian yang akan menjadi bagian dari kami. Yang jelas itu semua berdasarkan kehendak bebas yang diberikan oleh Allah, dan kami hanya bisa mendoakan. Amin. Itu aja sih bro. Saya rasa aku sama Bro Joseph ini banyak samaannya dalam perjalanan imannya itu. Oke.
Siap. Amin, amin. Kita doakan selalu ya supaya banyak jiwa-jiwa yang terpanggil. Tapi kalau boleh tahu, berarti domisili lu juga sama Jakarta atau gimana? Iya, Jakarta, bro. Oh, Jakarta ya. Nanti kita nongkrong bareng lah, kita misa bareng lah. Kebetulan nanti kan 4 Januari itu kan ini ya, jubileum ya di Kusupana Jakarta di beberapa itu. Macam kingisan. Ya, tapi kita tanggapin dulu ya. Jadi memang ya kalau misalkan kita ngomong selalu ya, bukan maksudnya sombong rohani, tapi kita yang Kristen di sini yang baru lahir, baik yang lahir baru, kita harus tetap tetap teguh dan juga tetap percaya akan pengharapan ketika Alkitab mengatakan memang banyak orang yang terpanggil ketika Allah telah semula menetapkan bahwa semua manusia akan diselamatkan. Memang proses menanggapi panggilan keselamatan dari Allah itu perlu waktu gitu. Sama seperti bagaimana Yesus Kristus memanggil murid-murid itu dari yang 12 murid, 70 murid, kemudian para murid berhasil untuk mempertobatkan banyak orang, 3.000 orang tercatat dalam Alkitab, seterusnya sampai dengan bertumbuh sampai dengan detik ini. Dan kita percaya bahwa tuayan banyak, pekerjanya sedikit, dan kita percaya bahwa setiap orang dipanggil untuk melayani Allah sesuai dengan sesuai dengan profesinya masing-masing, sesuai dengan apa yang memang dia sanggupi. Itu nggak cuman romo, nggak cuman kaum klerus ya, kita semua melayani Tuhan dengan ladang kita masing-masing, kita usahakan ladang kita masing-masing seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi yang memang perlu kita apresiasi teman-teman seperti Leronimus, dan mungkin ya ada jutaan orang luar sana, termasuk beberapa sebagian besar dari mereka yang kalau kita bilang undercover ya, Bro Leronimus, maksudnya undercover tuh ya masih sembunyi-sembunyi, masih belum terus terang mengenai iman mereka, dan itu kita harus tetap hargai keputusan mereka dan posisi mereka kita juga harus mengetahui bersama, karena kita seperti yang teman-teman tahu, keberadaan kami yang mungkin lahir baru disebutnya dalam kekristenan, yang kami menanggapi panggilan keselamatan dari Allah yang sebelumnya tidak percaya sama sekali, bahkan cenderung membenci, itu kami riskan itu ya, mungkin selain diancam nyawa tapi juga ya, tetapi bukan berarti kami tidak mengimani dan kita tidak menghidupi bagaimana firman Tuhan mengatakan, seperti Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Filipi ya, tetapi bagiku hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukan kami yang murtadin ini, yang lahir baru ini tidak mengimani, tapi kami mau mengimani perkataan Tuhan Yesus, di mana kami yang telah dipanggil, kami juga telah diutus. Sebagaimana Yesus mengatakan, kita telah diutus olehnya di tengah-tengah serigala. Ya, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Maka kecerdikan itulah yang kita berusaha untuk tetap ya pertahankan sebagai strategi iman ya, supaya kami bisa tetap memberitakan keselamatan, dan semoga melalui kami juga teman-teman yang berasal dari iman yang sama sebelumnya seperti kami bisa terpanggil sama seperti kami gitu. Tapi ya kita puji Tuhan diteguhkan dengan kesaksian Leronimus ya. Puji Tuhan dengan adanya keraguan-raguan, berangkat dari keraguan-raguan akan muncul suatu keyakinan. Bagaimana ketika Alkitab juga mencatat Rasul Thomas meragukan keilahian Yesus, tapi ketika Yesus menampakkan diri di depannya, di hadapannya, Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, itulah sebab makanya saya selalu bilang, saya selalu mengingatkan sama teman-teman Kristen yang di sini tidak perlu menghakimi. Ya, kalau yang berpolemik, okelah, terserah bagaimana teman-teman menghadapinya dengan meng-cut mereka, mengabaikan mereka ya. Tapi kalau saudara-saudara kita yang memang dengan ketulusan hati mereka ingin mengetahui Yesus Kristus, mengetahui kekristenan, kita harus terbuka. Bukan maksudnya pilih-pilih ya, bukan maksudnya Joseph kok gitu ya, gimana, Yesus pun bilang kok jangan pernah beri mutiara kepada babi. Yesus juga bilang kok kebaskanlah jubahmu ya, kebaskanlah jubahmu, kebaskanlah debumu. Artinya apa? Kita juga harus melihat kondisi ketika ada orang-orang yang kita tahu bebal. Amsal pun di dalam kitab Amsal mengatakan apa? Jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Gitu. Jadi tetap harus melihat kondisi gitu. Bukan atas kehendak pribadi saya pilih-pilih, enggak. Gitu, supaya kita bisa memahami bagaimana akhirnya
mutiara tersebut tidak terbuang sia-sia. Tapi kita puji Tuhan ya, banyak yang lahir baru, banyak yang dari Islam ya. Memang panggilan Tuhan sudah diterima oleh mereka, dan memang kebanyakan dari mereka denial gitu. Denial itu masih menolak. Ya, tapi kayak gitulah. Kira-kira Bro Leronimus ada lagi nggak yang mau disampaikan atau mungkin mau ditanyakan? Kayaknya nggak ada sih bro. Tapi Nggak aku ada. cuma koreksi aja pengucapannya Hieronymus gitu. Oh, Iya. itu karena gua bacanya Le Bukan ya. Le. Kenapa itu? Iya. Hieronymus. Oke. Iya. Oke. Oh, Itu Santo aja sih bro. Hieronymus. Cukup. Ya, Santo Hieronymus ya. Ya, Iya. siapa itu Hieronymus? Oke, maaf, my bad. Ya, salah saya. Terima kasih, Bro. Ya, Tuhan Yo. Yesus berkati selalu dan lindungi kamu. Kapan-kapan kita ketemu ya, main nanti kita ini kok ada. Oke, ketemu. boleh bro. Bro sekalian minta fallback dong. Oh iya, Oke. oke. Ya, Thank you ya, bro, ya. Thank you bro. God Selamat bless. Natal. God Iya, bless. selamat Amin. Natal, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan berkati. Iya, saya bacanya Leronimus ya, maaf ya. Hieronymus, Santo Hieronymus. Maaf. Salah saya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Ya, Salve, Kak Jackson, Kak Mina, Bro Jackson, Salve. Salve Jo, salve semuanya. Selamat Natal ya Jo. Selamat Natal juga, selamat Natal. Oke, kita lanjut. Iya, selamat Natal, Kak Mina. Salve. Ya, Bibi yang mana duluan ya? Oh, Bulu Babi. Salve kakak. Salve. Oh, Bang Kira Bagus dulu, habis itu Bulu Babi, habis itu Bang Fahrul, habis itu Kogito Ergo Sum. Oke. Salve Bang Kira Bagus, silakan. Shalom kakak. Shalom. Ya. Saya mau nanya nih, apa sebenarnya tuh apa namanya Nabi Isa itu siapa yang mereka selalu dari pihak sebelah ini paksa-paksa untuk sama-samain? Itu yang pertama. Yang kedua, apa namanya? Kakak pernah dengar yang di ini nggak, yang di mana di Iran yang revolusi Jesus Christ itu? Katanya iya, jadi mau konfirmasi dari kakak. Makasih kakak. Nabi Isa tuh sangat terkenal. Kita orang terkenal dengan Nabi Isa tuh. Siapa dia? Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal kita, bro. Nabi Isa, he is nothing. He is nobody. Dia bukan siapa-siapa dan dia bukan apa-apa. Mohon maaf dalam iman kami memang. Yesus Kristus ya Yesus Kristus, Jesus Christ, Yesus Kriste, Yesua Hamasyah, ya kan? Tidak ada hubungannya dengan Nabi Isa. Kalau disebutkan hanya permasalahan fonetik koresponden seperti bagaimana orang Amerika menyebut Yesus Kristus itu bukan Yesus Kristus tetapi Jesus Christ. Kalau orang Arab menyebutnya Yesus Al-Masih, ada yang dari bahasa Syriak katanya menyebut Yesus sebagai Iso, itu nggak apa-apa. Tapi merujuk kepada satu pribadi. Seperti contoh nama saya kan Joseph nih. Ini bahasa Inggris. Joseph. Ya kalau bahasa Indonesia Yosef, Yusuf, ya nggak? Kalau dalam bahasa Arab ya Yusuf itu tadi serapan diserap dalam bahasa Indonesia. Itu fonetik koresponden. Nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah berbeda pribadi, itu sudah jadi persoalan. Ya, karena Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab berbeda dengan Nabi Isa yang ada di dalam iman mereka. Gitu. Kenapa? Di iman mereka tidak ada istilahnya Yesus Kristus atau Nabi Isa yang mereka samakan dengan Yesus Kristus itu disalibkan. Atau kalau misalkan mereka mau menyamakan Nabi Isa mereka dengan Yesus Kristus, mau tidak mau secara konsekuensi logis yang sudah ada terlebih dahulu yang menjadi patokan atau standar. Betul nggak teman-teman? Nggak bisa yang baru lahir, yang baru muncul tiba-tiba mau dijadikan patokan standar. Ente siapa? Kalau berbicara sejarah. Ya, jadi kalau misalnya, oh ini Yesus Nabi Isa, ya sudah berarti Nabi Isamu itu juga wafat seperti Yesus, disalibkan seperti Yesus, bangkit seperti Yesus, naik ke surga seperti Yesus, dan adalah Tuhan Allah itu sendiri. Ngerti? Ya iyalah, orang makanya ya, Bang Kira Bagus dan teman-teman semua, faktanya gimana? Sebelum ramai-ramai kemarin adanya keluar nomenklatur, kalender kita diganti. Ya kan, wafatnya Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus. Ya terlambat mereka. Ya, kita nggak ada masalah. Oh di kalender kok wafatnya Isa Al-Masih. Yang bermasalah itu kamu, botol. Nanya-nanya ke kami, nanya-nanya ke kita. Kenapa di kalender namanya Isa Al-Masih? Jelas-jelas kalimatnya wafatnya Isa Al-Masih. Kenapa kamu nggak protes kepada pemerintah kamu? Kepada pemerintah kita maksudnya. Yang bermasalah itu kamu, bukan kita. Kita mau namanya Isa Al-Masih, Jesus Christ, Yesus Kristus.
Nama itu adalah phonetic correspondent. Tadi saya sudah di awal udah bilang ya. Nama saya Joseph bahasa Inggris. Yusuf bahasa Arab, bahasa Indonesia diserap. Yosef, siapa lagi? Ya kalau Isa Al-Masih wafat itu berkeyakinan dengan iman kamu, berarti pemerintah kamu itu lagi setuju dengan konsep imannya orang Kristen. Gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi secara kisah latar belakang kalau berbicara di kitab mereka itu jauh berbeda. Langit dan bumi, 180 derajat bro. Saya sudah pernah bahas habis-habisan, gak pernah ada yang bisa membantah. Ya, ini saya bukan asal klaim, saya sudah buktikan berbeda-beda orang, mau polemikus sekelas Standar, sekelas Riva, sekelas Ardiansah, sekelas Kores mungkin, sekelas Zuma mungkin. Kira-kira ada nggak yang bisa bantah buku Isa dari masa kelahiran sampai akhir zaman karangan Profesor Dr. Salahuddin Al-Khalidi yang selalu saya bawa untuk membuktikan perbedaan Isa dengan Yesus? Nggak pernah. Ya, ketika saya comparekan dengan Alkitab, ketika saya comparekan breakdown dari kelahiran sampai dengan kematian dan sampai dengan kebangkitan. Kenapa? Kalau pada intinya orang mempertahankan argumen tetapi hanya ada satu perawan yang mengandung. Oke, saya nggak jadi masalah. Memang kalau ada orang yang menulis buku tentang saya, Joseph yang maksud adalah Joseph Albert Michael, misal. Tapi kita baca dulu isinya, benar nggak? Joseph Albert Michael ini lahir di Jakarta tetapi ditulisnya lahirnya di Bogor. Jaraknya jauh loh. Tahunnya 1970 misalkan, itu ditulis tahun 1945. Beda loh. Udah jelas beda secara biografi. Kalau Anda mempertahankan argumen, oh sama-sama perawan, lihat bagaimana keperawanan Bunda Maria dan versinya mereka. Saya sudah pernah buka juga kan di bagian itu, di mana Bunda Maria kita Bunda Allah. Di dalam Lukas 2 sampai dengan seterusnya ada Kidung Maria, tahu? Ya, Magnificat Anima Mea Dominum. Di dalam iman mereka, Maria versi mereka itu depresi, mengharapkan kematian. Bukan saya yang bilang, sekali lagi, buku yang tadi saya sebutkan judulnya. Jadi itu udah berbeda jelas. Ya, bagaimana proses kelahiran, proses dikandung dan seterusnya itu sudah jelas berbeda. Jadi mohon diperhatikan teman-teman yang Kristen. Jangan sampai kita mendesekrasi iman kita. Oke, kita lanjut. Silakan bro. Ada lagi? Bro, kalau misalnya mereka tanya itu terus kita jawabnya gimana biar counternya gitu. Oh, kalau counternya tadi. Soalnya kalau biasanya sering saya dapat pertanyaan begitu, makanya kayak jawabnya bingung gitu kalau mau jawab apa sebenarnya. Oke, Yesus itu bangkit, Yesus itu wafat di kayu salib. Nabi Isa mau bangkit enggak? Nah, kalau misalnya enggak ya sudah jelas berbeda. Itu poin simpelnya bro. Ya enggak? Kamu tanya Isa-mu itu lahirnya bagaimana? Wong dari kisah yang basic aja ketika mereka menyebutkan ibunya dikejar-kejar. Kemudian orang-orang Yahudi menganggapnya hina karena menganggapnya dia lahir di luar dari pernikahan. Mohon maaf, anak hasil zina dan seterusnya. Itu udah beda loh. Memangnya sejak kapan Bunda Maria ditinggalkan sendiri? Enggak, ada mempelainya, Santo Joseph. Bukan begitu yang kemarin kita peringati keluarga kudus Nazaret. Itu udah jelas berbeda. Enggak ditinggalkan benar-benar sendiri hanya bersandar kepada sepangkal pohon kurma. Enggak. Di Alkitab dicatatkan peristiwa bagaimana Bunda Maria dan Santo Yosef, juga bayi Yesus yang ada di dalam rahimnya Bunda Maria pada saat itu hendak dilahirkan, mencari tempat di penginapan tetapi tidak ada tempat bagi mereka. Betul nggak? Itu udah jelas berbeda loh. Itu udah jelas kisah yang berbeda banget. Ya, ketika lahirnya Yesus Kristus, bahkan ketika dikandung saja sukacita, lahirnya apalagi sukacita. Ya, sejumlah bala tentara surgawi memuji kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Itu udah jelas sukacita. Ya, gembala di padang diberitakan oleh malaikat. Malaikat mengatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. So, Bunda Maria nggak pernah alone, nggak pernah sendirian, nggak pernah depresi, nggak pernah merasakan kesakitan loh. Bahkan teman-teman, for your information, gereja menilai ketika dikandung Tuhan Yesus di dalam rahim Bunda Maria, melahirkannya pun dengan sukacita. Begitu, ya, karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Oke, jadi tidak ada depresi, tidak ada mengharapkan kematian seperti di dalam kitabnya mereka. Oke, gitu bro. Oke bro, kalau yang tadi pertanyaan yang kedua itu gimana bro? Yang mana?
Itu dalilnya kan tadi sudah terjawab. Itu udah Enggak, jelas yang ini, berbeda. yang apa revolusi di Iran Oh. itu betul nggak? Iya, memang ada 50 ribu masjid ya ditutup. 50 ribu masjid ditutup di Iran. Nggak tahu saya. Kalau ditanya alasannya kenapa, tanya sama orang Iran. Tapi memang itulah yang terjadi kalau kamu itu sebut revolusi. Betul, memang sejumlah sekitar 50 ribu ya, puluhan ribu masjid ditutup. Gitu. Oke, tidak ada lagi. Ada lagi, bro? Pas bro, pas. Makasih Pas. bro. Oke, terima Berkati. kasih. Tuhan berkati juga, Tuhan berkati. Ya, shalom, shalom. Oke. Ini Faramis ini ngoceh terus di bawah, ya jelas lah ada orang ngomong, cengeng. Cengeng amat lu. Ada orang ngomong, giliran kamu tuh belakangan. Urutannya jelas tadi saya sudah sebutkan. Bro Kira Bagus, Bulu Babi, Fahrul Efriza, baru kemudian kamu, baru kemudian Yayan Manji. Nggak usah cengeng. Budayakan mengantri. Nggak usah serabat-serobot. Faramis. Jangan implementasikan iman kamu di sini, nggak kepake. Shalom, Bulu Babi. Selamat malam, bro. Shalom, Joseph. Shalom, bro. Iya, shalom. Sebelumnya selamat Natal untuk Joseph dan seribuan orang ini. Mana tahu ada. Oke, selamat Natal juga, bro. Jadi sebelum saya bertanya, saya mau cerita sedikit agar nyambung ke pertanyaannya. Pertama, saya orangnya nggak kritis kalau masa bahasanya anak sekarang itu masa bodoh gitu. Yang penting aku tidak merugikanmu dan kamu tidak mengganggu saya, kan gitu. Jadi dulu saya pernah mengikut agama saya dengan full maksudnya saya dengan bilang full maksimal. Ibadah di hari Minggu saya ibadah. Jadi untuk kegiatan di luar ibadah saya di luar gereja saya ikut juga teman-teman seiman. Di mana saya tahun 2018-an itu saya kerja di luar kota, terpencil di pulau terpencil, di situ gerejanya minim. Jadi saya memang full untuk melayani Tuhan. Pertama itu kenapa saya bilang full, karena hal-hal yang berbau dosa saya langsung bilang, wah ini dosa, saya tidak mau. Wah ini dosa, saya tidak mau. Sampai saya waktu itu pernah pembangunan gereja, saya ikut andil dalam pembangunan itu. Dan suatu saat kemudian di mana ada kegiatan gereja, saya balik ke kota saya, ada kegiatan gereja, saya melihat beberapa umatnya menyakiti hati saya, dan keluar dari gereja saya pun beberapa kali saya melakukan dosa. Di situ saya belum siap untuk masuk dalam ke gereja. Disitulah saya mulai agak cut, kalau bahasanya zaman sekarang itu intelnya gereja. Natal datang tapi ibadah minggunya tidak datang gitu. Jadi saya masa bodoh dengan iman saya, dan saya juga tidak mau tahu dengan iman orang lain seperti umat yang lain, Hindu, Buddha, Muslim semuanya. Tetapi makin kesini pemberitaan makin banyak nih tentang umat yang lain mempersoalkan agama saya untuk beribadah bagaimana, kurangnya bahasa orang toleransi, seharusnya tidak toleransi, seharusnya kita setara, bukan toleransi itu. Jadi saya akhirnya mendengar beberapa berita kayak teman-teman kita di Bekasi, di Cikarang, di Bekasi itu kalau nggak salah mereka bernyanyi ya, ibadah Rosario kalau nggak salah Bekasi. Kalau di Cikarang itu baru itu ibadah nyanyi ya. Mereka dilarang orang-orang di situ yang mengaku umat Muslim, karena yang saya tahu agama Muslim tidak melarang, tidak sejahat itu, karena Muslim itu indah katanya kan. Jadi saya udah mulai resah,
Dan akhirnya kalau nggak salah nih, Menteri Agama menyarankan di daerah PIK harus dibangun masjid karena tidak ada bangun masjid di situ. Kalau nggak salah di situ ya, PIK 2 entah PIK mana, Bang. Jadi pertanyaan saya ingin bertanya ini sebenarnya bukan ke Joseph. Saya ingin bertanya kepada umat muslim yang ada di sini, di dalam live-nya. Yang pertama itu, sebelum kalian sholat itu kan ada suara azan. Di mana tujuannya, saya pernah bertanya, tujuan kalian azan itu apa? Mereka mau ngajak umatnya untuk beribadah. Nah, di sini saya mau bertanya, ketika toa kalian mati, karena listrik mati atau tokennya habis atau kaset macet, biasanya kan azan itu kaset yang diputar. Apakah sholat yang kalian lakukan itu masih bisa dilakukan? Atau kenapa saya bertanya gitu? Karena kalian tidak melakukan azan, kalian tidak mengajak umat kalian itu untuk join beribadah. Apakah masih bisa dilakukan? Yang kedua, saya sering dibilang, Tuhan kalian berjenggot, Tuhan kalian rambutnya panjang, apa enggak dicukur dulu kan gitu. Nah, saya bertanya sama kalian nih, bentuk Nabi Muhammad kalian gimana? Coba jelasin. Itu aja, Joseph. Terima kasih. Oke, thank you. Kebetulan ada 2 Islam di sini, harusnya bisa jawab. Tapi sebelum mereka menjawab, saya luruskan dulu ya. Mereka azan biasanya langsung, nggak pakai kaset. Mereka azan langsung dari mulut mereka, dari suara mereka. Yang pakai kaset itu pengajian biasanya, sebelum mulai sholat atau selawatan. Itu pun ya sometimes mereka pakai kaset, sometimes juga mereka langsung. Gitu. Tapi nggak apa-apa, untuk mengenai masalah azan silahkan dijawab oleh 2 orang Islam di sini, Yayan Manji Shop dan juga Faramis 0505. Please, the stage is yours. Silakan. Ya, silakan. Fahrul juga boleh kalau mau jawab, bro. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Gimana, Faramis mau jawab? Katanya oke, Faramis, silakan. Dibuka, masih gaptek juga. Duh, apa nih? Udah izin jawab ya. Yang pertama, ketika waktunya sholat, terus listriknya mati, tidak ada orang yang mengumandangkan azan. Ya, ada 2 sifat manusia. Yang pertama, ada orang yang biasa berjamaah dan ada orang yang biasa sendiri, sholatnya sendiri. Ketika listrik mati, tapi waktu azannya sudah tiba, maka orang yang biasa berjamaah akan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan saya juga pernah mengalami hal yang sama. Waktunya sholat maghrib, tapi listriknya mati. Saya dengan kesadaran diri sendiri, saya pergi ke masjid. Ternyata di masjid sudah berkumpul banyak orang dan melaksanakan sholat berjamaah, itu tidak masalah. Nah, terus ada juga yang listrik mati, sholat berjamaah sudah beres, sholat sendiri-sendiri, ada juga yang begitu. Soalnya kan di Islam itu udah sholat 5 waktu itu udah terjadwal, tinggal kitanya mau melaksanakannya seperti apa, mau sholat berjamaah atau sholat sendiri-sendiri. Nah, itu yang pertama. Gimana jawabannya? Satu. Gak nyambung. Gak nyambung gimana? Gak nyambung. Saya yang mantan Islam juga bilang jawaban kamu gak nyambung. Gini ya, kalau kamu jawab jangan asal jawab. Satu, kamu jangan jawab asal jawab gitu, bias. Kamu kan laki-laki, jawab dari sudut pandang kamu sebagai laki-laki. Hukumnya sholat itu harus berjamaah atau sholat bersendiri-sendiri? Silakan. Kan ada 2 hukum, ada sholat berjamaah. Saya tahu, kan saya nggak menyangkali. Iya, Saya terus bertanya lebih utama yang mana? Dengerin, makanya jangan cuma nyerocos lebih aja. utama Dengerin sholat pertanyaan berjamaah. saya. Lebih utama sholat berjamaah atau sholat sendiri?
Ya jadi lebih utama sholat yang berjamaah daripada sholat sendiri-sendiri. Oke, udah terjawab ya. Nah, sekarang hukumnya seperti Udah apa? yang pertama. Hukumnya seperti apa? Hukum apanya? Ya dibilang terutama yang dibilang diutamakan atau yang utama itu dari mana, sudut pandang hukum secara fikihnya bagaimana? Hukum sholat berjamaah Hmm, ya wajib, hukumnya wajib. salah. Tetot. Jadi Islam berapa lama sih, Bro? Sunnah muakkad. Islam Tahu nggak berapa sunnah lama muakkad lah? itu apa? Bentar. Hah? Bentar, Sejak bentar. kapan dalil sholat berjamaah itu wajib? Coba saya tanya saya minta dalil ya. Hah? Dari mana? Saya bisa jawab loh, sunnah muakkad sejak kapan wajib? Kamu pakai dalil yang mana? Ngantuk saya. Antara wajib dan sunnah. Nggak ada Antara antara wajib wajib dan dan sunnah. Wajib ya wajib, sunnah nggak bisa diantara. Jawab yang benar. Ya tergantung bro, kalau lu Tergantung apa? bentar. Sholat berjamaah itu kalau bisa. Bentar lu. Susah gue ngejelasinnya kalau Kamu tahu sama marga Kamu tahu nggak definisi wajib apa? Definisi wajib itu apa? Konsekuensi loh. Coba. Definisi wajib itu apabila kamu mengerjakan kamu dapat pahala, ketika kamu tidak mengajarkan Ya, wajib kamu mendapat dilaksanakan. dosa. Betul nggak? Betul nggak? Definisi Iya, wajib. wajib. seperti itu. Tuh orang Islam di bawah aja pada jawab sunnah muakkad, kok kamu sendiri yang jawab wajib. Konsekuensi logisnya ini Ini lagi hukum ngomong sholat. sholat itu bisa Dengerin. berbeda-beda. Ini yang gua nggak demen nih dari lu, makanya gua mute mulu. Udah tahu tong kosong masih nyaring bunyinya. Diem. Udah dipersilahkan dari tadi, mana dalilnya mana, diem. Emang gua bakal buang-buang waktu nunggu lu gitu? Enggak, orang di bawah juga nggak sabar. Belum yang ngantre, yang bawah. Nggak ada bro, emang lu siapa, sepenting apa sampai kita tunggu? Makanya udah dibilangin dari tadi. Kalau belum punya dalil, punya data yang kuat, jangan ngomong. Ngerti nggak? Nggak ada entar sok dalilnya, dengerin. Kalau entar sok, ya udah nggak usah ngomongnya entar sok aja. Ngerti? Orang udah ngomong sekarang, yang sekarang juga datanya sekalian sebutin. Paham ya? Tapi saya kasih tahu ya, sholat itu kalau bilang sholat berjamaah hukumnya wajib, dosa semua kamu. Tadi orang yang dari tadi, teman-teman pada ngeh nggak? Dari tadi backsoundnya suara toa azan. Mereka sholat nggak itu? Enggak, mantengin Joseph. Ya nggak? Meneng-meneng baik di roomnya Joseph. Sudah saya sindir. Oh iya, memang kamu lebih memilih Joseph daripada merespon menanggapi panggilan Tuhan. Itu kan kamu juga termasuk. Kalau konsekuensi logisnya, kalau kamu bilang wajib, kamu itu udah dosa, tau nggak? Kamu lihat kondisi masjid sekarang, memangnya rame full? Enggak. Itu masjid segede gaban, paling keisi 2 saf, 3 saf. Ya enggak? Kalau sholat 5 waktu. Apalagi Isya. Orang-orang pada mikirnya, Isya ini waktunya lama. Ya enggak, gue dulu mantan Islam. Lu juga harusnya tahu Islam. Itu kalau dalil sholat berjamaah lu sebut sebagai wajib. Jelas-jelas hukumnya sunnah muakkad. Ketika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Mengerti. Kamu jawab wajib itu dalil dari mana? Ketika sunnah muakkad itu berbicara tidak ada ancaman siksa atau dosa bagi yang tidak mengerjakannya. Ngerti? Nah, kamu mau bilang pendapat ulama berbeda-beda, ya udah urusan itu. Nggak usah kamu ajarin saya. Kamu mau ngambil imam siapa? Imam Rafi'i yang bilang hukumnya sunnah. Mau bilang apa? Pandangan Imam An-Nawawi yang bilang salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Kamu mau ngambil pandangan siapa? Ibnu Munzir. Ya, kamu pakai Ibnu Munzir. Ibnu Munzir pun bilang fardu ain. Nggak ada wajib. Ibnu Munzir Ibn Kuzaimah. Fardu ain. Nggak ada yang bilang wajib. Kamu tuh pandangan dari mana? Hah? Ya, makanya saya bilang nih, yang Islam dari lahir, yang mukalaf, hello, terpanggil nggak kalian? Ini urusan sholat aja kalian masih bertentangan, bingung mau ngambil pendapat ulama yang mana.
Ada yang bilang fardu ain, fardu kifayah, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang sunnah muakkad. Coba lu bikin. Datang ke room Kristen bilang katanya, wah kami itu kalau aturan ibadah kami sudah selesai prep. Ini bahas masalah sholat aja kan pada nggak tahu kan. Hukumnya apa, berjamaah seperti apa. Bener nggak? Kamu jangan lawan saya, kan saya musafir di sini, ya. Nggak usah soan lawan musafir di sini. Saya mainnya sudah jauh, makanya saya disebut musafir. Musafir itu untuk orang yang melakukan perjalanan jauh. Saya mainnya sudah jauh, kamu kalah jauh sama saya. Kamu musafir soalnya. Silakan, apalagi Faramis dibuka mic-nya. Atau Yayan Manji mau ngomong, silakan. Assalamualaikum Bang, di sini saya mau bertanya nih. Waalaikumsalam. Ya, saya tahu. Memang orang Islam di sini hanya bisa bertanya. Kalau menjelaskan ya jatuhnya kayak Faramis itu nasibnya. Udah, abang ini kan mantan Islam ya. Beradu dah lo berdua. Bang Joseph ini sebenarnya mantan Islam ya. Terserah, mau lo percaya mau enggak, gue nggak rugi. Terserah apa intinya. Berarti sekarang udah murtad gitu. Enggak, musafir. Oke. Di sini saya mau bertanya Bang, boleh? Iya kan dari tadi gue udah bilang. Kalau lo dikasih kesempatan untuk menjawab, menjelaskan, jatuhnya kayak Faramis sama orang-orang dari tadi. Bingung, pusing. Di dalam pandangan Kristen, Yesus itu sebagai apa Bang? Di dalam pandangan iman yang Apakah- sejati dan benar. Di Apakah dalam dia pandangan- Tuhan? Lanjut ngomongnya, jangan sepotong-potong. Aduh. Itu Bang, saya kan bertanya di dalam pandangan umat Kristen itu Yesus sebagai apa? Apakah sebagai Tuhan atau apa Bang, atau Nabi? Di dalam pandangan iman yang sejati dan benar, Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yang di dalam kemanusiaannya, ia adalah Mesias. Yang dalam jabatan Mesiasnya, dia yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, juga memiliki jabatan berupa imam, nabi, dan raja. Yang kita bisa lihat dalam perlambangan persembahan yang diberikan oleh 3 orang majus berupa emas, kemenyan, dan mur. Itu yang melambangkan Yesus sebagai imam, Yesus sebagai nabi, dan Yesus sebagai raja. Itu yang adalah jabatan kemesiasannya untuk menggenapi dalam perjanjian lama. Loh, bukannya Yesus di matanya Kristen itu sebagai Tuhan Bang? Dengar nggak tadi? Nih kayaknya bahasa Islam kudu main nih. Yesus adalah Allah Azza wa Jal. Dengerin, Yesus adalah Allah Azza wa Jal yang adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, yang di dalam kemanusiaannya ia menggenapi nubuatan-nubuatan para nabi, bahwa seorang Mesias akan muncul di tengah-tengah bangsa Israel yang dia selain sebagai manusia dan Bang. Coba dengar dulu Bang. Pertanyaan ini simple Bang. Saya kan cuma bertanya, apakah Yesus itu Tuhan? Islam, denger Islam, ya, man, gue udah denger, gue udah ngomong dari tadi, man, lo nangkep gak poinnya? Gue udah bilang berkali-kali, lo orang kalau bertanya lagi dijelaskan, gak usah banyak protes. Saya bingung kalian itu pernah nggak paling tidak mengenyam pendidikan taman kanak-kanak deh, TK? Pernah nggak guru lagi? Oke. Enggak, jangan oke man. Pernah nggak lagi dijawab, Bu, kok bisa apel warnanya merah, Bu? Kok bisa daun warnanya hijau? Itu dijelaskan. Wajar kalau penjelasan itu lebih panjang dari pertanyaan. Kamu pernah sekolah nggak? Ini masalahnya iman. Nggak usah disamakan dengan iman kamu. Ya saya tahu imanmu kalau ditanya Tuhan ada berapa? 1. Sama, hidung gue juga 1. Ya, orang ditanyain dari kemarin, orang beda-beda, cuman masalah ngomongin nominal mah. Sama hidung gue juga sama. Pada bingung kan? Oh Joseph nggak ke situ. Ya iya, bedanya apa dengan hidung saya? Hidung saya 1, nggak bisa diduplikasikan. Ngerti nggak? Jadi jangan samakan konsep iman kami dengan iman kamu. Memang iman kami butuh penjelasan. Nggak cuman imani saja. Kan kalian cuman imani saja. Ya. Dengerin. Ketika Yesus dikatakan sebagai nabi, iya.
betul. Ketika Yesus dikatakan sebagai imam, ya, betul. Ketika Yesus dikatakan sebagai raja, ya, betul. Apa masalahnya? Oh, kalau Yesus itu nabi, masalahnya jangan samakan dengan konsep imanmu. Udah dibilang, kata kuncinya itu. Udah jelas di dalam imanmu lakum dinukum waliyadin, terus kamu mau nyamakan. Kamu mau menistakan Allahmu, iya. Menistakan nabimu. Konsep agama kita sudah beda. Ya udah beda. Kalau Yesus dikatakan sebagai nabi, arti nabi sendiri dari bahasa Ibrani, navi. Nggak seperti iman kamu. Oh, ada nabi dan rasul. Oh, ini nanti ada rasul ulul azmi. Oh, ini nabi yang katanya adalah seorang yang mendapatkan wahyu. Oh, ini rasul juga sama mendapatkan wahyu. Tapi ada yang disampaikan kepada umat, ada yang tidak wajib disampaikan kepada umat. Nggak seperti itu. Nggak ada. Sejak kapan definisi nabinya orang Kristen kayak gitu, teman-teman? Mendapatkan wahyu dari Tuhan, wajib disampaikan kepada umatnya. Nggak ada. Nabi ya dari bahasa Ibrani. Nabi, kamu tahu nggak? Nabi itu artinya mengalir. Nggak ada hubungannya dengan definisi kamu. Makanya ada definisi aja udah beda. Nabi, penyampai kebenaran, penyambung lidah Allah. Jelas dalam Ulangan ketika berbicara nubuatan tentang seorang nabi akan kubangkitkan sama sepertimu. There's no problem. Yesus adalah penyambung lidah Allah, penyampai kebenaran. Karena dari dirinya sendiri adalah sumber kebenaran. Makanya Yesus berani mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Joseph di Alkitab, Yesus itu disebut sama orang-orang Nazaret, inilah nabi dari Nazaret. Yang gak masalah, nabi kan tadi sudah jelas definisinya. Penyambung lidah Allah, penyampai kebenaran. Kamu mau nyamakan apa? Mau menyamakan dengan konsep nabimu? Yang kamu imani sebagai nabi penutup para nabi, Hatamul Anbiya, suri tauladan yang sejati. Oke, kita samakan di poin apa, mujizat apa yang bisa nabimu lakukan selain membelah sesuatu yang tidak pernah dibuktikan secara historis. Yesus semuanya secara historis kok. Buktinya orang-orang Yahudi, buktinya murid-muridnya berani mati demi sesuatu yang mereka saksikan dan mereka buktikan itu nyata. Ya, nggak sebaliknya. Ngerti? Jadi kalau berpolemik dengan masalah nabi, udah sering banget dijawab ya. Berbeda. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya yang percaya dan melihat sang anak, aku membangkitkannya pada akhir zaman dan memberikan hidup yang kekal. Itu jelas loh, kuasa Yesus yang katanya hanya sebatas nabi, bisa membangkitkan orang dan memberikan hidup kekal. Dalam konsep imanmu sendiri yang mampu membangkitkan orang di dalam surah Al-Ghasyiyah, hanya Tuhan, hanya Allahmu yang mampu memberikan hidup kekal sesuai dengan gelar yang Tuhanmu punya, yang disebut dengan Asmaul Husna, nama-nama lain, Al-Hayyah, pemberi kehidupan. Itu hanya Tuhan, bukan nabi biasa. Makanya dikatakan tadi saya sudah bilang, Yesus bukan manusia biasa saja, hanya sepenuhnya manusia. Bukan, dia juga sepenuhnya Allah, memiliki kuasa ilahi di dalam kemanusiaannya. Mengerti bro? Sudah pakai dalil? Sudah jelas? Saya rasa itu sudah menjawab. Silahkan, next question. Silahkan, dibuka mic-nya. Oke bro, yang di atas mau dijawab dulu gak? Yang di atas apa? Udahlah, orang kamu juga salah jawab kok. Daripada kita pusing dengerin penjelasan Kan belum kamu. beres, bang. Belum beres-beresin Ya dulu. belum beres, ada nggak benar apalagi dibereskan. Ya. Beresin dulu bro, beresin dulu. Ya udah terserah lah, diberesin dulu tuh katanya, silakan. Jadi hukum sholat itu wajib. Hukum sholatnya yang wajib. Tadi Gua gua nanya. salah kata tadi. Makanya tadi gue tanya apa? Hukum sholat berjamaah, bukan sholatnya. Duh, Islam. Begituan aja nggak ngerti. Ya, hukum sholatnya yang wajib. Salah kata gua tadi. Sorry. Maklum manusia boy. Kalau sudah salah, yang aku salah toh. Kalau tidak memiliki ilmu Iya, pengetahuan, saya bilang tadi. jangan dipaksakan. Iya, salah. Saya tadi salah kata. Jadi saya lurusin. Nggak ada tadi. Nggak usah bohong. Makanya gue bilang konyol kan. Dikasih kesempatan untuk menjawab, bukannya dipakai benar-benar menjawab, malah konyol. Benar nggak teman-teman?
Malu nggak yang teman-teman Islam ini? Gue capek, ngapain sih? Ini bukan room buat ngelawak. Jangan ngelawak bro. Ya kalau nggak ngelawak nggak usah. Manusia bukan nabi boy, nggak usah so-soan, so asik lu. Udah salah, minta maaf, ngaku, bukan malah membenarkan atas pembenaran diri lu sendiri. Dari awal gue udah tegur, baru sekarang lu nyadar. Baru sekarang nyari pembenaran, iya. Dari Lu tadi bisu- kan gue udah tegur bro. Sejak Ya, lu kapan? bisuin. Apa? Ya kan tadi lu bisuin, gue belum beres ngejawab. Kenapa? Enggak, sebelum dibisuin juga gue Tadi lu kasih kesempatan bisuin. untuk nanya dalilnya di mana. Lu bingung kan? Bisuin. Iya, gue tahu dibisuin. Sebelum Iya. gue bisuin, lu gue kasih kesempatan untuk nyari dalilnya, untuk membenarkan. Kan lu nyolot duluan. Ya Gimana jelas lah gue gimana nyolot, ngomong? udah jelas-jelas gue nyolot, gue udah bilang kok Iya, dari tadi. Jangan asal ngomong. Kenapa? Nggak suka? Ya tinggalin, nggak usah ngomong, baper. Ih, bingung. Cowok kok cengeng. Bro, tuh kan Yo, malah cengeng. apa bro? Dengerin ya, gue udah bilang dari tadi. Gue bingung pola pikirnya gimana. Lu kan naik butuh waktu. Lu dibisuin butuh waktu. Kenapa nggak memanfaatkan waktu? Ngerti memanfaatkan waktu nggak? Cari, mikir. Waktu tuh pakai buat mikir. Kira-kira di sini gue mau ngomong apa ya? Kira-kira data yang gue bawa udah siap belum ya? Ngerti? Bentar, jawaban gua belum beres, lu udah nyolot duluan. Ya perkataan makanya gua yang salah dikit. dengerin. Lu kalau misalkan orang punya otak, gue kasih kesempatan lu ketika gue mute itu bagus supaya lu bisa mikir. Abis ini lu mau ngomong apa supaya nggak salah ngomong lagi, jangan malah protes, justru berterima kasih. Gusti no agung liar. Lu murtad dari tahun berapa? Joseph, maaf mengganggu. Bro, Iya, Ya diturunkan aja, kasihan umat muslim yang lain, malu. nggak apa-apa, nggak usah kasihan sama mereka. Justru kita harus kasihan. gak usah dengan diri kasihan, kita gua sendiri. bisa solo gua. Iya, makanya nggak usah kasihan. Justru kita kasihan sama diri kita sendiri. Buat apa ya kita Iya, berbuang-buang diri waktu itu sendiri ngadepin yang orang kita seperti dia kamu? benar. Iya, makanya ngadepin kamu sendirian aja udah pusing, segaban-gaban, apalagi sekolot-kolotan, betul nggak? Diakui lagi. Waduh, kocak. Bingung gua ada orang kayak lu sepede itu. Jawab itu tuh bulu babi tuh yang pertanyaan kedua apa tadi? Terserah lah, mau jawab kayak mau jumpalitan kayak mau ngapain kayak terserah lah. Pertanyaan pertama aja. Jawab kamu tadi. salah. Apa pertanyaannya, bro? Pertanyaan kedua apa tadi, bro? Sorry nih bro, Bang Yosep. Nanti aku tanya di DM aja lah. Kayaknya ini masih lama. Sorry bang ya. Kalau mau sekarang juga nggak apa-apa, gue udah turunin. Oh, udah. Hah? Ini belum kelar tuh dari tadi tuh. Ya silakan bro. Ya thank you bang. Yo sama-sama. Ya shalom bro. Ini nggak panas nih kayaknya nih. Jadi takut nih mau nanya nih bang. Enggak. Belajar Kalau nih. misalkan dibilang panas sudah biasa gue kayak gitu. Aduh mau belajar ya teman-teman. Mau belajar nih beneran dari kemarin. juga Iya, tadi belajar Yosep. nih kayak si Bro Fahrul nih dari kemarin-kemarin ya bro ya. Silakan. Ya bang. Ya, baik teman-teman, itulah tadi diskusi yang sangat luar biasa sekali dari Joseph dan juga para polemikus, di mana mereka membahas banyak sekali topik-topik yang menarik, topik-topik yang sering kali ditanyakan oleh para polemikus. Topik tersebut biasanya berkaitan dengan iman Kristen, tentang doktrin dari iman Kristen dan juga Tritunggal, dan juga tentang ketuhanan dari Yesus. Dan itu sering sekali mereka tanyakan ya para polemikus, karena sulit sekali bagi mereka untuk mengerti dengan baik penjelasan dari Joseph, karena mereka minim pengetahuan, minim pemahaman yang mendalam dari topik yang ada di Alkitab, sehingga sulit bagi mereka untuk mengerti ya. Apapun yang dijelaskan oleh Joseph ini menjadi seperti tidak masuk akal untuk mereka, karena mereka masih menggunakan logika mereka yang lama, mereka masih menggunakan
cara berpikir yang lama, sehingga setiap penjelasan dari Joseph ini dianggap sebagai sebuah kebohongan ataupun sebuah hal yang tidak sesuai dengan apa yang ada, yang menjadi kebenaran. Tapi sebenarnya mereka mengerti bahwa apa yang disampaikan Joseph ini masuk akal, namun mereka menolak untuk menerima itu karena mereka menganggap kalau mereka menerima artinya mereka kalah, sedangkan mereka tidak bisa menunjukkan data mereka sendiri. Mereka tidak tahu apa yang mereka katakan, dari mana asalnya, apa datanya, mereka tidak punya itu, sehingga itu membuat mereka terlihat tidak memiliki pemahaman yang baik tentang iman mereka sendiri. Mereka hanya bermodalkan nekat aja. Mereka hanya berani ngomong, berani nekat, tapi tanpa data, tanpa sumber yang jelas, dasar yang jelas. Dan mereka seringkali melakukan itu karena ya mereka hanya ingin terlihat lebih baik. Namun justru blunder ya, mereka justru terlihat bagaimana kualitas mereka itu. Dan dari situ kita bisa lihat bahwa mereka tidak terlalu memahami iman mereka, tapi mereka merasa lebih tahu tentang iman orang lain. Itu yang paling parahnya. Iman mereka sendiri mereka tidak terlalu paham, tapi mereka merasa paling tahu tentang iman Kristen. Sehingga ketika Joseph menyampaikan sesuatu, mereka merasa oh tidak seperti itu, tidak seperti ini. Tapi mereka nggak tahu asalnya dari mana ya. Jadi itu fakta yang, realita yang sangat lucu sekali. Ya seperti itulah teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah mendukung channel ini sampai di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share, dan bagikan ke teman-teman dan keluarga semuanya. Jangan lupa juga untuk tonton video-video yang lainnya ada di channel ini, karena masih banyak sekali video-video yang luar biasa yang ada di channel ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.